صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti thumma ila arwahi jami'il awliya wa syuhada wa salihin. Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah thumma ila arwah walidina wa ummahatina wa usulihim wa furahim. Allah ta'ala tagashahum birrahmah wal maghfirah lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 73. Khamsun minal imani man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, khamsun minal iman, 5 hal yang merupakan bagian daripada keimanan. Man lam yakun fihi syai'un minhuna fala imana lahu. Siapa orang yang tidak ada sedikit pun dari kelima hal tersebut, maka tidaklah sempurna keimanannya. Yang pertama, at-taslimu li amrillah. At-taslimu li amrillah, menerima, patuh, pasrah li amrillah, terhadap perintah Allah. Jadi kalau itu sudah perintah Allah, maka kita harus menerima dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut, walaupun terkadang berat gitu. Sholat 5 waktu, perintah Allah, ya udah lakuin, terima, laksanakan. Walaupun ntar, waduh, lagi sibuk dagang, lagi sibuk kerja, lagi sibuk segala macam, tetap kalau itu sudah perintah Allah, maka laksanakan. Itu namanya taslim li amrillah, menerima, tunduk, patuh terhadap segala perintah Allah. Bentar lagi datang puasa Ramadan, lapar, haus, panas, capek, ya udah perintah Allah, mau bagaimana? Lakuin, laksanakan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun panas, walaupun capek, tapi perintah Allah laksanakan. Jadi menerima segala apa yang diperintahkan Allah. Jangan tawar-menawar, tapi tetap patuh, tunduk apapun perintah Allah. Pergi haji butuh biaya besar, duit banyak keluar, di perintah Allah lakuin kalau memang mampu. Duit ada, mampu, lakuin. Jadi menerima, patuh, tunduk terhadap segala perintah Allah. Jangan yang gampang-gampang doang dikerjain, giliran yang berat agak mau. Puasa, oh berat nih mah.
lapar, haus, mau nak kerja keras, gak usah dah, tawar menawar begitu. Itu namanya nggak taslim, nggak menerima, nggak tunduk, nggak patuh. Tapi udah pokoknya mau pahit, mau capek, mau apa, kalau udah perintah Allah laksanain. Wa ridho bi qadaillah, dan ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, baik yang enak maupun yang gak enak. Kalau yang enak kita syukur, yang gak enak kita sabar. Jadi ridho dengan ketentuan Allah. Ridho itu sururul qalbi, hati senang gitu. Nerimanya senang. Jadi mau dapat rezeki sekian senang, bersyukur. Banyak syukur senang, sedikit syukur senang. Itu namanya ridho bi qadaillah, ridho dengan ketentuan Allah, kagak ngagerutu. Oke, kita diajarin tuh, suruh baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, saya ridho Islam sebagai agama, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wa tafwidhu ilallah, dan tafwid ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi ikhtiar, usaha, hasil urusan semua serahkan kepada Allah. Banyakin doa, banyakin sholat sunnah. Kalau ada suatu urusan, lalu pasrahkan kepada Allah. Wa tawakkulu 'ala Allah, dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Tuh. Jadi ikhtiar, usaha, hasil serahkan kepada Allah. Tuh. Tugas kita hanya ikhtiar, berusaha, berdoa. Masalah berhasil atau tidak itu serahkan semua kepada Allah. Tapi ikhtiar, jangan nggak ikhtiar. Masalah rezeki, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi ada usaha, dagang, kerja, ngojek, yang penting bergerak. Al-harokah barokah. Orang kalau bergerak, insya Allah berkah. Ada usaha, ada pergerakan, Allah kasih keberkahan. Masalah hasil pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergerak, jangan nggak bergerak. Ini di rumah aja, kerja ogah, dagang nggak mau, usaha nggak mau, di rumah aja. Tawakal aja sama Allah dah. Kalau kontrakan ente 50 pintu boleh. Di rumah kontrakan 50 pintu, boleh deh. Ini kontrakan nggak ada, tapi nggak mau usaha. Kan Allah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah binatang melata yang ada di permukaan bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Dabbah itu melata. Yang namanya binatang melata itu bergerak, bukan diam, gerak. Dia bergerak. Nah, ntar baru Allah kasih rezeki. Ya, kalau diam aja bagaimana? Kan Nabi mengumpama ini burung berangkat di pagi hari, pulang sore dalam keadaan kenyang, artinya keluar. Jangan diam. Kalau diam itu kan sakana, kata sakana, akar dari kata sakana, diam. Satu akar kata dengan miskin. Sakana itu artinya diam. Itu sama dengan satu akar kata dengan kata miskin. Nah, jadi orang yang diam bakalan
miskin. Ada dia nggak mau bergerak, diam aja. Nah, ntar miskin. Miskin itu satu akar kata dengan sakana, diam. Itu miskin. Kalau diam aja miskin. Tuh. Tapi harus dabbah, bergerak, melata. Kalau diam miskin. Kalau kita belajar Quran, ada fathah, ada kasroh, ada domah, ada sukun. Tuh, sukun sama tuh sakana juga. Sukun, miskin, sakana, diam. Sukun artinya apa kalau belajar Quran? Mati. Diam aja miskin lama-lama. Jadi harus dabbah, bergerak. Jadi tawakal tetap diiringi dengan usaha, dengan ikhtiar. Jadi bekerja, berdagang, ngapain aja dah, yang penting halal. Jangan jadi pengangguran. Ya, jangan jadi pengangguran. Udah mau ngojek mau dagang mau dagang pohon apa aja udah kerjain. Yang penting ada pergerakan. Insyaallah kasih berkah. Al harokah barokah. Pergerakan itu mendatangkan keberkahan. Wasabru inda sadmatil ula, dan bersabar ketika di awal terjadi musibah. Ini sering kita bahas bahwa sabar itu dinilai ketika terjadi di permulaan musibah, itu yang dinilai itu. Sebab kalau udah berlalu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, itu otomatis lupa dengan musibah tersebut, otomatis berkurang, rasa tidak nyamannya berkurang. Nah, ini inda sadmatil ula, ketika di awal terjadi musibah. Nah, respon kita gimana itu ketika di awal musibah? Umpama sendal hilang, lagi sholat Jumat sendal hilang. Nah, pertama kali yang dilihat respon ente hilang bagaimana? Kalau sabar, udah biarin dah, bukan rezeki gua kali, ntar beli yang baru. Nah, itu berarti sabar. Tapi kalau marah-marah, siapa nih yang ngambil? Cari keliling-keliling, ngomel-ngomel segala macam. Nah, itu yang dinilai di awal, bukan setelah sebulan, bukan. Atau kira udah sebulan, udah gue ikhlasin sendal gue mah. Udah sebulan. Di awal nih coba bagaimana itu? Makanya as-sabru inda sadmatil ula, sabar ketika di awal terjadi musibah. Udah sebulan baru diikhlasin. Jadi awal musibah yang dinilai kesabaran kita tuh. Kan itu yang paling berasa ketika di awal. Kalau udah berlalu berapa hari, minggu, bulan, itu sudah berangsur-angsur hilang. Rasa kesalnya hilang, rasa sakitnya hilang. Maka yang dinilai inda sadmatil ula, ketika di awal terjadi musibah tersebut. Sabar. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, wa in sabarta madha amrullah wa kunta ma'juran. Wa in sabarta, jika kamu sabar, madha amrullah, itu urusan perkara tetap terjadi, tetap berjalan. Artinya mau ente sabar, mau nggak sabar, sendal tetap hilang, nggak berubah. Kalian ente ngomel-ngomel, sendal balik gitu kan kagak. Madha amrullah, tetap berjalan itu. Keputusan Allah tetap berjalan. Wa kunta ma'juran, tapi kamu mendapatkan pahala. Tapi wa in jazita, jika kamu berkeluh kesah, tidak sabar, madha amrullah, tetap berjalan. Musibah tetap terjadi, tetap berjalan. Wa kunta ma'zuran, dan kamu mendapat dosa atas ketidaksabaran, atas gerutu itu. Ya, jadi udah, mau sabar mau nggak sabar tetap terjadi. Cuman beda hasil. Yang sabar hasilnya pahala, yang nggak sabar hasilnya dosa, karena menggerutu, mengeluh dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan 5 sifat ini nih. Jadi taslim li amrillah, jadi menerima segala perintah Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Ridha bi qadaillah, ridha dengan ketentuan Allah.
tafwid ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, tawakal ala Allah, bertawakal, wa tawakkul, tawakal ala Allah, wasabru dan sabar inda sadmatil ula, ketika di awal terjadi musibah. Berikutnya khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah, kesucian di dalam agama kita, agama Islam. Yang pertama apa? Al-khitanu, khitan, sunat. Sunat atau khitan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kan di khitan, kita laki di khitan, laki-laki yaitu memotong daripada kulit yang menutupi kepala, kemaluan atau kulub, dipotong supaya terbuka, sehingga kalau dia buang air kecil, najisnya tidak menumpuk di bawah kulub, jadi dibuka, dipotong tuh. Nah, kalau perempuan sama, memotong daging yang ada di atas kemaluannya tuh, yang seperti jengger ayam tuh, nah, itu dipotong sedikit dari perempuan. Jadi sunat bagi laki-laki atau perempuan. Nah, dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bagusnya sebelum balik, karena kalau sudah balik nanti repot. Kalau sudah balik itu kan dia terkena kewajiban ibadah. Orang kalau sudah balik wajib ibadah, wajib sholat. Nah, ketika dia wajib sholat belum sunat, repot ntar. Habis kalau mau sholat kudu dibersihin dulu, kudu dibuka, kudu dibersihin, supaya najisnya hilang yang ada di dalam bawah kulub tadi. Nah, jadi bagusnya sebelum balik. Jadi nanti begitu dia balik, nah, dia udah enak dah, udah tinggal kencing, cebok, wudu, sholat, nggak repot di dalam istinjanya, nggak repot di dalam ceboknya. Nah, jadi sebelum balik itu paling cepat 9 tahun, paling cepat 9 tahun, paling lambat 15 tahun. Jadi khitan tuh baik laki-laki untuk perempuan. Wal istihdad, dan diantara kebersihan juga wal istihdad. Istihdad itu apa? Memotong atau mencukur bulu kemaluan. Nah, itu sunnah tuh, mencukur bulu kemaluan. Kalau orang 40 hari bulu kemaluannya tidak dicukur, makruh hukumnya. 40 hari kagak dicukur-cukur, makruh. Udah berapa tahun kira-kira? Cukur tuh 40 hari lewat nggak dicukur, makruh. Tuh, udah gondrong. Nah, jadi dicukur, itu istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, jadi ingat ya, sebelum 40 hari lewat nggak dicukur-cukur, makruh. Wa qasu syarib, dan mencukur kumis. Jadi kumis itu jangan lewat dari garis bibir sini nih, jangan lewat, jangan sampai ke bawah banget, sampai lewat. Jadi nanti kalau minum tuh nempel di sini nih, minum kopi, minum susu pada putih sini. Nah, itu dirapihin, dicukur kumis, dirapihkan. Wa taklimul adhafir, dan memotong kuku. Motong kuku hari Senin, Kemis, dan Jumat. Jangan selain hari itu. Sunnahnya itu hari Senin, Kemis, Jumat. Ingatin tuh, 3 hari itu sunnah motong kuku. Kalau enggak Senin, Kemis, kalau enggak Jumat. Motong kuku juga ada caranya. Ada urutan-urutannya. Di antaranya tangan kanan dulu, dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari
kelingking. Terus pindah ke kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, lalu tutup dengan jempol kanan. Kan tadi belum, kan dari telunjuk, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol kanan. Kalau kaki dari kanan, kaki kanan kelingking kaki kanan, terus sampai jempol, terus pindah ke kiri dari jempol sampai kelingking. Jadi kalau kaki dari kelingking habis di kelingking lagi, dari awal kelingking kanan berurutan terus sampai di kelingking kiri. Nah itu caranya seperti itu. Jadi harinya Senin, Kamis, Jumat. Wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Itu sunnah mencabut bulu ketiak. Nah itu diantara kebersihan di dalam Islam, kesunahan yang harus kita amalkan. Berikutnya khiyaru ummati ulama'uha. Sebaik-baik umatku, kata Nabi, ulama'uha adalah para ulamanya. Jadi ulama itu memang kita wajib menghormati. Kata Nabi dalam hadis, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati olehmu akan para ulama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang terhormat. Karena Allah saja menghormati, maka pun kita menghormati, menghormati para ulama, para guru-guru kita. Dalam hadis lain Nabi bilang, man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang menghormati orang alim, maka sungguh dia sama saja dengan menghormati saya, kata Nabi. Wa man akramani akramallah. Siapa yang menghormati aku, maka dia sama seperti menghormati Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa orang yang menghormati Allah, maka tempatnya adalah surga. Jadi hormatin para ulama. Khiyaru ummati ulama'uha, sebaik-baik umatku adalah ulamanya. Wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha, dan sebaik-baik ulamanya adalah yang paling memiliki sifat kasih sayang. Jadi sebaik-baik umat adalah ulama, sebaik-baik ulama yang memiliki sifat kasih sayang. Ala wa innallaha ta'ala, ketahuilah olehmu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru lil alim, sungguh Allah mengampuni bagi orang alim arba'ina dzanban, 40 dosa, qabla an yaghfira lil jahil dzanban wahidan, sebelum Allah mengampuni satu dosa orang awam. Loh, jadi ini salah satu daripada kemuliaan ulama nih. Kata Nabi, Allah ngampunin 40 dosa orang alim sebelum satu dosa orang awam. Artinya apa? Ampunan Allah lebih cepat kepada orang alim. Jadi tetap ente banding-bandingin juga menangan orang alim. Betul. Ente bikin dosa 1, orang alim berapa? 40. Ente bikin dosa 1, orang alim 40. Banyakan mana? Hah? Banyakan orang alim bikin dosanya nih. Ente 1, orang alim 40. Tobat bareng, istighfar bareng. Duluan mana yang dapat ampunan? Orang alim. Orang alim 40 udah diampunin, kita 1 belum. Ini hadis menunjukkan kemuliaan dari orang yang berilmu, orang alim.
Jadi Allah mengampuni dosa 40 orang alim sebelum Allah mengampuni satu dosa orang awam. Jadi cepetan orang alim ketika dia istighfar, dia tobat, ampunannya lebih cepat ketimbang orang awam seperti kita ini. Dan ini juga satu pelajaran bahwasanya ya terkadang orang alim pun bisa berbuat dosa karena mereka tetap manusia bukan malaikat. Tetap suatu waktu tergelincir dalam perbuatan salah, berbuat dosa. Tapi ketika dia kembali bertobat istighfar kepada Allah, maka ampunannya lebih cepat, lebih didahului. Ini kemuliaan untuk orang-orang alim. Ala wa innal alima, ingatlah olehmu, tahuilah olehmu, wa innal alima, sungguhnya orang alim, ar-rahima, yang rahim, yang penyayang, yaji'u yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat. Wa inna nurahu, dan sungguhnya cahaya orang alim tersebut, bercahaya tuh orang alim, bercahaya dia nanti di hari kiamat orang alim itu. Qad adha yamshi fihi, sungguh itu cahayanya menerangi jalan yang dia lalui, ma bainal masyriq wal maghrib, jarak di antara timur dan barat. Kama yudhi'ul kawkabu duri, sebagaimana bercahaya itu kilauan-kilauan bintang-bintang. Jadi orang alim datang nanti di hari kiamat bercahaya. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Makanya orang alim itu ibaratnya pelita yang menerangi umat dari kebodohan. Kalau nggak ada orang alim, kita ibaratnya jalan di tempat gelap. Jalan di tempat gelap. Ada lobang di depan kita kagak tahu. Ada tembok di depan kita nggak tahu. Ada duri paku di depan kita tidak tahu. Kenapa? Nggak ada penerangnya. Nah, orang kalau nggak dekat sama orang alim nanti nubruk mulu jalannya. Artinya menubruk daripada larangan-larangan Allah. Apa aja dilakuin. Kenapa? Jauh dari orang alim. Nggak ada yang nerangin jalannya. Yang ada apa saja dilakuin. Maksiat segala macam dosa dilakuin, ditubruk terus. Ibarat orang jalan nggak ada lampu, gelap, apa aja ditubruk. Nah, makanya orang alim itu pelita, penerang. Maka bersyukur kita kalau di kampung-kampung kita banyak orang alimnya, banyak majelis-majelis ilmunya, itu penerang tuh bagi kampung tersebut. Nah, maka jangan disia-siakan. Ya, jadi orang alim ini datang nanti di hari kiamat bercahaya, dia menerangi antara timur dan barat, begitu terang cahayanya. Tuh, jadi luar biasa. Ya, kita wajib menghormati orang-orang alim, guru-guru kita, wajib kita beradab kepada mereka. Karena tanpa mereka kita bisa tersesat, bisa salah jalan, gelap hidup kita tanpa bimbingan dari guru-guru kita. Berikutnya, khiyarukum man zakarakum billahi ru'yatuhu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang kalau ngelihatnya, kalau dilihat itu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi ciri orang wali itu begitu. Kita ngelihat nih, ngelihat mukanya ingat Allah, ngelihat mukanya ingat akhirat, ngelihat mukanya ingat ibadah. Nah, tuh ciri wali. Bahkan ada orang ahli maksiat begitu ngelihat wali taubat. Baru ngelihat doang udah taubat. Karena melihat wajah-wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah, ingat akhirat, ingat ibadah. Makanya suka kita pajang tuh foto-foto para habaib, para kiai-kiai, para guru-guru. Kalau kita lihat di rumah, kita pandangin, kita ingat Allah.
Kita lihat, kita pandangi foto mereka, kita ingat ibadah, ingat akhirat. Tuh. Sebab ada orang yang kita lihat akhirnya apa? Mukanya ngempetin. Kita lihat bikin kesel, ada nggak? Kita lihat bikin otak kita kotor, ya kan? Jadi mandang orang tuh pengaruhnya beda-beda tuh. Kita lihat nih orang, waduh, jadi otak gua kotor begini ngeliat dia. Kita lihat, kok jadi kesal begini ngeliat dia. Memang ada pengaruhnya itu. Nah, Nabi kasih kita contoh, sebaik-baik kalian adalah orang yang jika dipandang mengingatkan kepada Allah. Jadi wajah orang-orang soleh tuh, wajah para aulia, salihin, kalau kita lihat adem mukanya, kita lihat ingat Allah, kita lihat ingat ibadah, kita lihat ingat akhirat. Tuh. Karena ada orang-orang yang kita lihat kita kesel, kita lihat bikin marah, kita lihat otak kita kotor, nah, macam-macam orang. Nah, Nabi kasih tahu kalau ente ketemu orang begitu, nah itu ciri aulia. Kita lihat, kita jadi ingat ibadah ngelihat dia. Kita jadi ingat Allah, kita ingat akhirat. Jadi bertambah semangat kita punya ibadah. Itu ciri aulia. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Dan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Kalau ngomong ilmu, buat yang dengar bertambah ilmunya. Begitu dia berucap, isinya ilmu semua yang keluar. Nambah ilmu kepada kita yang mendengarkan. Nah, itu sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang kalau berucap, berkata, nambahin ilmu. Tuh. Ada orang ngomong nambahin dosa. Yang diomongin maksiat kan nambahin dosa. Nah, ini yang diomongin ilmu, bertambah ilmu. Nah, itu wazadda fi ilmikum mantikuhu, dan menambah ilmu kalian mantikuhu, ucapannya nambahin ilmu. Dilihat ingat Allah, dilihat ingat ibadah, dilihat ingat akhirat, ngomong nambahin ilmu. Waragbakum fil akhirati amaluhu, dan perbuatannya memberi semangat kalian untuk semakin meraih akhirat. Gerak-geriknya kita lihat, nambahin kita semangat buat menuju akhirat. Lihat orang soleh, lihat, dia sholatnya luar biasa, nambah semangat buat kita. Dia baca Quran, kita lihat lagi baca Quran, nambah semangat. Baca Quran, ane pengen juga kayak begitu. Lagi sholat, ane juga pengen sholat begitu. Lagi sedekah, dicontoh, ane pengen tuh sedekah. Jadi perbuatannya, gerak-geriknya menyemangati kita untuk semakin gemar kepada akhirat. Nah, ini orang-orang pilihan nih yang begitu tuh. Jadi luar biasa tuh. Ngelihatnya ingat Allah, ucapannya nambahin ilmu, gerak-geriknya menyemangati kita untuk ibadah. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, maka jangan sia-siakan, ambil kesempatan, duduk dengan mereka, ambil ilmunya, ambil nasihatnya, pandang wajahnya. Itu bisa semakin menyemangati kita untuk taat kepada Allah. Nah, ini ciri daripada para aulia, para wali-wali Allah. Sampai sini nih. Ini ada pertanyaan. Sekarang tiap minggu ada aja yang nanya. Jadi pertanyaannya ada berapa nih? Ada 5 nih, banyak juga nih. Demen banget yang nyusahin anda kayaknya. Jadi silakan aja, nggak apa-apa ya, tanya-tanya ya, kalau bisa jawab ya anda jawab, kalau nggak bisa ya wallahu a'lam. Udah gampang aja. Pertanyaan pertama, dalam sholat berjamaah
dalam sholat berjamaah ketika imam membaca ayat as-sajdah. Ayat as-sajdah itu ayat yang ada kata-kata sujud. Jadi dalam Quran ada ayat-ayat as-sajdah yang dimaksud yaitu ayat yang ada kata-kata sujud. Nah, ketika ada kata-kata sujud tersebut seperti wasjud waqtarib. Nah, kan ada kata sujud, wasjud waqtarib. Nah, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Kalau di dalam sholat berarti nanti begitu ente baca tuh ada kata wasjud waqtarib. Ini habis baca Fatihah nih, habis baca Fatihah kan baca surah. Nah, kebetulan ada kata sujud di situ. Nah, itu ente disunahkan langsung sujud, langsung turun sujud. Sujud tilawah namanya. Bacaannya boleh kita baca, kalau nggak hafal boleh baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, wa bihamdi 3 kali. Kan kalau bacaannya ada tuh sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggak hafal nih, yaudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gampang aja udah. Langsung sujud. Nah, ntar habis sujud bagaimana? Bangun lagi ke posisi awal diri, terusin lagi bacaannya. Paham nggak? Paham ya? Jadi begitu ada kata sujud langsung sujud sekali, lalu bangun berdiri lagi, teruskan sholat lagi. Nah, itu kalau di posisi sholat. Kalau di posisi di luar sholat seperti kita lagi baca Quran nih, lagi baca Quran lalu ketemu itu ayat wasjud waqtarib. Nah, itu kita ini ada pakai cara yang biasa dipakai ulama-ulama kita, berdiri menghadap kiblat, posisi tetap seperti orang sholat, menutup aurat dalam keadaan berwudu, berdiri menghadap kiblat lalu takbir. Takbiratul ihram. Allah, saya niat sujud tilawah. Takbir lalu langsung sujud. Sekali bangun salam. Gitu. Itu caranya seperti itu. Jadi di luar sholat lagi ngaji ketemu ayat itu, bangun menghadap kiblat, takbir seperti orang sholat, niat sujud sahwi, sujud, bangun duduk salam. Nah, ini di sini dibilang, ditanya jika dalam sholat berjamaah imam membaca ayat as-sajdah, bila imam tidak melakukan sujud tilawah, imamnya nggak sujud tilawah, boleh aja kan, sunnah, tidak wajib. Apakah makmum boleh melakukan sujud tilawah? Nggak boleh. Kalau makmum dia melakukan sujud tilawah maka batal sholat, karena tugas makmum mengikuti imam. Orang imam enggak sujud, ngapain nanti sujud? Itu batal sholat, karena tugas makmum mengikuti imam. Dan ini bukan berlaku bukan buat sujud tilawah aja, sujud sahwi juga begitu. Imam kelupaan doa kunut seumpama sholat subuh, lalu dia nggak sujud sahwi, ya makmum nggak usah sujud sahwi, ikutin aja udah imamnya, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau imam sujud sahwi, maka makmum wajib mengikut sujud sahwi, jadi ngikutin imam. Jadi jangan melakukan sujud tilawah kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, ntar batal sholatnya, karena ente melakukan gerakan yang berbeda dengan imam, sedangkan makmum wajib mengikuti imam. Jadi kalau imam gak sujud tilawah, kita nggak usah sujud tilawah makmum. Imam gak sujud sahwi, kita tidak perlu sujud sahwi. Bila imam akan membaca ayat as-sajdah, bolehkah sebelum sholat imam mengumumkan bahwa nanti ada sujud tilawah? Boleh, diumumin para jamaah sekalian, ntar nih aneh mau baca ayat, ada ayat as-sajdah, nanti kita sujud tilawah. Nah, itu boleh-boleh aja diumumin begitu, biar makmum nggak bingung. Karena kan nggak semua orang tahu sujud tilawah, tahu sujud, makmum bingung sujud apaan. Jadi dikasih tahu dulu, ya boleh. Berikutnya, bila dalam sholat Jumat
ketika dikumandangkan iqamah atau qomat, jamaah batal wudu, lalu dia berwudu lagi sehingga telat lah gitu, tertinggal satu rokaat. Bagaimana cara niat dan menambahkan rokaatnya? Jadi kalau tertinggal satu rokaat dalam sholat Jumat, maka imam salam kita nambah satu. Niatnya niat sholat Jumat kan, bagaimana niatnya? Ya niat sholat Jumat, sholli fardhul Jumat rakaat ini makmuman lillahi ta'ala, niatnya sholat Jumat. Imam salam tambahin satu rakaat. Nah bacanya nanti di satu rakaat bacanya keras, karena sholat Jumat bacaannya keras, jahar. Jadi bacanya jahar, tambahin satu. Bagaimana kalau jamaah tersebut mendapati imam sudah iktidal pada rakaat kedua? Iktidal tuh bangun dari ruku. Udah bangun dari ruku di rakaat kedua, berarti nggak dapat rakaat. Karena syarat dapat rakaat itu tumakninah ruku bersama imam. Nah dia dapat tuh satu. Nah ini udah bangun dari ruku, berarti nggak dapat rakaat. Rakaat pertama nggak dapat, rakaat kedua nggak dapat. Udah bangun dari iktidal pada rakaat kedua. Bagaimana niatnya dan menambah rakaatnya? Nah niatnya niat tetap sholat Jumat. Nambahnya berapa? 4 zuhur, karena itu udah nggak kebagian. Kalau satu rakaat ketinggal satu masih bisa, tinggal tambahin satu. Nah kalau dua-duanya udah nggak dapat, nah berarti diganti dengan zuhur. Nah niatnya tetap niat sholat Jumat, tapi niatnya karena ngikutin imam, niatnya sholat Jumat, sholatnya zuhur 4. Jadi begitu imam salam kita nambah 4 ya. Kalau tidak mendapati satu rakaat atau 2 rakaat, kalau tidak mendapati 2 rakaat, maka habis imam salam kita sholat zuhur tambah 4, niatnya sholat Jumat. Nah itu yang disebut nawa wala sholat wala nawa. Niat kagak sholat kagak niat. Niat kagak sholat, niatnya kan Jumat, tapi nggak sholat Jumat. Nawa wala sholat, niat tapi tidak sholat, niatnya Jumat tapi nggak sholat Jumat. Sholat wala nawa, sholat tapi nggak niat, sholatnya zuhur tapi niatnya Jumat. Jadi niatnya tetap Jumat, tambahnya 4 kalau tidak mendapati rakaat kedua. Kalau dapat rakaat ke-1 tambah 1 dengan jahar, bacaan keras. Berikutnya dalam sholat berjamaah, bila imam kelebihan rakaat sudah diingatkan oleh makmum, namun imam tetap berdiri, bagaimana sebaiknya bagi si makmum agar jamaahnya tetap sempurna? Apakah ikut imam berdiri atau duduk nunggu imam, duduk tahiyat nunggu imam sampai salam? Ya jadi ya namanya manusia ya, kadang kan lupa rakaat, itu wajar lah, apalagi kalau lagi banyak utang. Udah diingetin nih sholat maghrib, udah rakaat terakhir 3 dia naik, Allah, makmum udah ingetin subhanallah, dia tetap aja diri, berarti kan dia nambah rakaat. Nah kita nggak usah ngikut orang salah, jangan diikutin, jangan ikut diri, tapi tungguin sampai dia duduk tahiyat. Ya kita tetap duduk, tungguin sampai imam turun tahiyat dan salam. Sama kayak sholat jenazah, aneh pernah tuh lagi sholat jenazah, imamnya udah 4 kali takbir, nambah lagi 1, Allahu Akbar, Allah, sampai 5 kali. Ya kita nggak usah ngikut, diam aja sampai salam. Jadi duduk aja udah, tungguin imam turun lagi begitu ya, gitu. Jadi jangan ngikut berdiri, jangan, karena kita tahu bahwa imam kelebihan gitu. Bagaimana kalau setelah tahiyat akhir
sebelum salam imam tidak sujud sahwi, apakah makmum yang ikut berdiri boleh sujud sahwi? Kan tadi udah dibilang, kalau imam gak sujud sahwi kita jangan ikut sujud sahwi. Imam gak sujud tilawah kita tidak perlu sujud tilawah, jadi ikutin imam. Imam sujud sahwi kita ikut, imam sujud tilawah kita ikut. Imam gak sujud tilawah, gak sujud sahwi, kita nggak usah. Bagaimana halnya bila lupa tahiyat awal atau lupa baca doa kunut dan imam tidak sujud sahwi, bolehkah makmum sujud sahwi? Sama, nggak boleh. Pokoknya rumusannya begitu, ikutin imam. Imam sujud sahwi, sujud tilawah kita ikut. Imam nggak sujud sahwi, imam nggak sujud tilawah, kita tidak usah ikut. Ketika sholat berjamaah imam lupa dalam meneruskan bacaan surah, bolehkah si makmum mengingatkannya dengan membacakan lanjutan ayat yang imam lupa? Boleh. Kita ingetin dengan yang lupa kita ingetin dengan membaca lanjutan ayat. Nah, itu makanya udah yang paling afdol itu kalau kita jadi imam, ambil surah-surah pendek yang umumnya orang hafal. Jadi sewaktu-waktu kita lupa, yang belakang bisa ingetin. Makanya lebih afdol itu kita membaca satu surah full walaupun pendek ya, ketimbang potongan-potongan ayat. Kan kadang imam potongan ayat dibaca, ayat Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian dibaca. Itu tetap lebih afdol yang full utuh satu surah walaupun pendek. Dan itu juga memudahkan kalau sewaktu-waktu imam lupa buat mengingatkan makmum. Karena kalau ayat-ayat potongan gak semuanya hafal. Ntar begitu dia lupa, yang belakang juga gak hafal. Nah kalau lupa udah langsung aja ruku. Biasanya orang kalau sudah lupa diingat-ingat malah tambah lupa. Karena bercampur grogi. Begitu ente lupa surah, diingat-ingat apa? Lama ntar akhirnya. Udah langsung aja ruku. Karena semakin diingat, kadang kalau dicampur grogi kan, namanya orang lupa kan, makmum di belakang banyak grogi kita, tambah lupa, tambah nggak ingat. Jadi langsung saja ruku. Pertanyaan terakhir mengenai habaib. Waduh, masalah habaib ini dibahas. Habib adalah gelar kepada keturunan Nabi Muhammad SAW yang harus kita hormati dan kita muliakan. Tetapi dalam media sosial banyak kita dapatkan bermacam-macam sikap Habib. Ada Habib yang melaporkan Habib sendiri. Nah, jadi Habib ngelaporin Habib. Bagaimana sikap kita terhadap Habib tersebut? Apakah di Indonesia atau di dunia ada Habib palsu? Apa ciri-ciri Habib palsu? Habib itu memang gelar yang dinisbatkan kepada orang-orang yang memiliki garis keturunan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Habib ini bin ini terus sampai ke Nabi bersambung. Nah, itu dipanggil Habib di Indonesia. Nah, mereka harus kita hormati dan kita muliakan, betul. Kita harus memuliakan dan menghormati mereka, para habaib. Dan menghormati mereka itu bukan karena ilmunya, bukan karena fisiknya, bukan karena perilakunya, tapi karena di dalam diri mereka mengalir darah Nabi. Mereka bagian daripada Nabi. Nah itu sebab repot kalau ente cuma ngormat Habib karena ilmu, ntar Habib yang gak berilmu ente gak hormatin. Kalau ente hormat kepada Habib karena fisik, nanti yang fisiknya kurang kayak Habib ente gak hormatin. Enggak begitu. Jadi menghormati mereka itu karena di dalam darah mereka mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Mau mereka orang alim, mau bukan orang alim, mau mereka berwajah tampan seperti Arab ataupun tidak, itu tidak jadi ukuran.
tapi ukurannya adalah karena di dalam diri mereka mengalir darah Nabi yang wajib kita hormati dan kita muliakan. Lalu gimana nih akhir-akhir ini banyak habaib yang bersikap seperti itulah ya, kita tahu di medsos. Nah di sini Anda mau tekankan juga, Habib itu mereka itu manusia, bukan malah malaikat. Artinya apa? Yang namanya manusia itu kadang benar, kadang salah, kadang baik, kadang buruk. Nah itu manusia. Jadi ente nggak bisa pukul rata, oh Habib harus benar semua, nggak bisa. Dia manusia, bukan malaikat. Ya Habib ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang alim, ada yang bodoh. Karena memang manusia biasa, seperti para umumnya kita manusia. Nah, jadi kita nggak bisa Habib harus soleh, harus benar, harus alim. Enggak, Habib manusia biasa, kadang benar, kadang salah, kadang taat, kadang maksiat. Nah, tapi tetap kita wajib menghormati mereka. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap Habib tersebut? Ya udah, itu tetap wajib menghormati. Dan perlu diperhatikan juga, kenapa ente ngelihat Habib yang model begitu? Padahal habaib yang benar banyak. Banyak ke habaib yang benar? Banyak kan? Kenapa ngelihat yang nggak benar? Yang nggak benar 2, yang benar 8. Kenapa ngelihat yang 2? Lihat aja yang 8 yang benar. Jadi yang kita ambil contoh yang benar. Yang nggak benar, jangan diikutin. Ya begitu juga aneh. Kalau antum melihat aneh benar ya ikutin. Kalau aneh nggak benar ya jangan dia ikutin. Kalau ada ucapan aneh yang benar ambil, yang nggak benar jangan diambil. Ada perilaku aneh yang benar ambil, nggak benar jangan diambil, jangan diikutin. Tapi sekali lagi mereka tetap manusia yang kadang benar, kadang salah. Jadi mereka bukan malaikat. Jadi tugas kita tetap kita menghormati mereka. Yang salahnya jangan diikutin, yang benarnya kita ambil. Lalu ada nggak Habib palsu? Ada. Habib palsu ada. Kan banyak kan di medsos. Nih Habib ngaku Habib padahal bukan. Nah, dengan tujuan biasanya tujuannya duniawi. Karena orang kalau ngaku Habib biasanya ntar banyak pengikut, banyak muridnya, banyak urusan duniawi lah. Dimudahkan urusan duniawi, yang diincar duniawi. Nah itu Habib palsu banyak. Terus bagaimana cara ciri-cirinya? Ya antum mesti tanya dengan Habib yang lain. Kalau antum ragu dengan satu Habib, misalnya nih Habib benar gak sih Habib nih, ya antum tanya sama Habib yang lain. Biasanya mereka saling mengenal. Atau kalau Habib itu dia punya satu lembaga yang bernama Rabithah Alawiyah. Di situ ada maktab daimi. Rabithah Alawiyah ada maktab daimi, yaitu satu lembaga yang mencatat silsilah. Jadi tercatat silsilah itu tercatat sampai ke Nabi, dari Habib tersebut naik terus ke atas bin terus sampai ke Nabi. Nah, biasanya habaib itu punya itu buku silsilah itu punya, yang dibuat di maktab daimi di Rabithah Alawiyah. Itu lembaga yang memang khusus mengurusi nasab atau silsilah para habaib. Nah, jadi ada catatannya di sana. Nah, nanti orang yang benar Habib biasanya dia punya buku silsilah. Dan alhamdulillah Anda punya. Jadi kalau ada yang ragu-ragu, tinggal tunjukin loh. Nah, ini buku silsilah yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Itu nama kita ada di situ dicatat. Nama kita, bapak kita Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan terus sampai bersambung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya untuk saat ini udah mencapai urutan ke 38, 39, 40. Jadi ke atasnya tuh saya bin Salim bin Muhammad bin Ali terus itu sampai 39 atau 40 atau 38 baru mentok kena ke Nabi. Nah, itu salah satu keistimewaan para habaib, mereka masih bisa mengetahui silsilah mereka ke atas. Kalau antum paling mentok di 4.
Hah? Ya kan? Bin siapa paling mentok 4, 3 ke sono lagi udah wallahu alam nah. Ada yang sampai 7. Oh, bagus tuh kalau bisa sampai tuh 7 ke atas, bin ini sampai ke 7. Nah, itu biasa udah mentok. Nah, kalau habaib tuh bisa sampai 38, 39, 40 masih ada susunannya tercatat di lembaga Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Jadi kalau mau tahu ya dia harus dia punya berarti asli. Tapi kalau dia nggak punya juga belum tentu palsu. Ya, kalau dia nggak bikin nggak punya, begitu. Ya paling tidak nanti tanya habaib yang lain. Biasanya habaib yang lain tahu lah. Oh iya ini benar nih Habib. Oh ini bukan. Gitu. Jadi begitu. Jadi tetap kita wajib menghormati para habaib karena di dalam darah mereka mengalir darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini. Jazakumullah khairan katsir, jazakumullah ahsana jaza. Kita ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru kita bersama. Semoga apa yang disampaikan dari materi pelajaran dan jawaban dari permasalahan yang disampaikan jamaah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهزى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور الصراط والسمع ومقلاتي وتلهي منير رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نسوه تكبير لي جنوبي وجلتي وتنجرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تيسير لأمري وتكسيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء
تلهكني بهم وذريتي وشيعتي وأشيرتي وتصرف عني كل شر بهاكهم وشرا لجشار من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله.